Kabasarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i meninjau lokasi terjadinya longsor di wilayah Majenang Cilacap. Ia datang tepat di hari ke-8 operasi pencarian korban, yakni pada Kamis 20 November 2025. Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i melihat langsung jalannya progres evakuasi. Selain itu, ia juga turut memberikan arahan kepada tim SAR gabungan. Dan untuk informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Banyumas, rekan Raika Diah. Selamat sore, rekan Raika Diah. Ya, selamat sore rekan Iraka. Ya, baik, rekan Diah, bisa disampaikan bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus mencari korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Dan untuk saat ini memang kondisi di lapangan, kondisi tanah yang labil ini juga menjadi salah satu kendala tim SAR gabungan untuk mengevakuasi para korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Namun demikian, seluruh unsur SAR tetap melakukan upaya semaksimal mungkin agar para ketiga korban yang masih belum ditemukan ini untuk berhasil dievakuasi secepatnya. Baik, rekan Raika Diah, seperti yang kita ketahui bahwa ini Kabasarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i ini meninjau lokasi. Bisa dijelaskan apa saja arahan yang diberikan oleh beliau kepada tim SAR gabungan saat meninjau lokasi kejadian? Ya, tadi pagi sekitar pukul 7, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i datang ke lokasi longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Dan Kabasarnas juga tadi langsung memimpin apel sebelum tim SAR gabungan mencari korban tanah longsor di Desa Cibening. Kemudian Kabasarnas juga menekankan pentingnya keselamatan para personil tim SAR gabungan saat melakukan evakuasi pencarian korban tanah longsor tersebut. Selain itu juga Kabasarnas menekankan pentingnya percepatan pencarian dengan manajemen sektor yang lebih presisi, kemudian optimalisasi penggunaan alat berat yang sudah ada, kemudian serta penguatan koordinasi lintas instansi agar seluruh tahapan operasi SAR tentunya dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prosedur. Dan tentunya Kepala Basarnas berharap korban tanah longsor di Desa Cibening ini dapat segera ditemukan dan bisa diserahkan nantinya ke pihak keluarga yang sudah menanti sampai mungkin saat ini sudah 1 minggu lebih korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang menanti pencarian tersebut. Baik, dan rekan Raika Diah, apakah benar bahwa operasi pencarian korban longsor di Cilacap ini diperpanjang? Dan jika memang benar itu hingga kapan? Ya, memang batas pencarian sebenarnya seharusnya dalam waktu 7 hari berakhir kemarin, namun Basarnas, Kepala Kantor SAR Cilacap telah berkoordinasi dengan Bupati Cilacap, kemudian TNI Polri, sehingga memang pencarian korban diperpanjang selama 3 hari, dimulai hari ini hingga Sabtu mendatang. Dan tentunya mereka berharap para korban yang masih belum ditemukan ini bisa secepatnya untuk ditemukan dan bisa diserahkan kembali ke pihak keluarga. Dan terkait hal itu, apakah ada alasan yang menguatkan tim SAR hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan perpanjangan proses pencarian korban? Ya, sebelumnya Kepala Kantor SAR Cilacap telah berkoordinasi dengan pihak keluarga korban yang memang belum ditemukan hingga saat ini, dan keluarga korban menghendaki adanya untuk para korban ini bisa segera ditemukan. Dan keputusan ini tentunya diambil dengan keputusan yang cukup berat karena memang kondisi di lapangan saat ini yang sudah cukup ekstrim dan potensi longsor masih terus terjadi di lokasi karena kondisi tanah yang labil. Dan tentunya keputusan ini diambil berdasarkan keputusan dari bersama pemerintah daerah, TNI Polri, dan juga keluarga korban. Baik, dan saat ini apakah yang menjadi fokus dari tim SAR gabungan sendiri, rekan Diah, dalam proses pencarian korban longsor ini? Ya, hingga saat ini fokus utama tim SAR yaitu menyusur area sektor A1 dan B1 yang memang di sektor tersebut 3 korban belum ditemukan hingga saat ini. Dan
penggalian terarah juga menggunakan alat berat, kemudian menggunakan anjing pelacak, kemudian drone thermal, dan juga masih ada ratusan personil yang tentunya melakukan evakuasi korban untuk mencari korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenangan ini. Dan tentunya serta pencocokan temuan di lapangan dengan titik-titik terakhir keberadaan korban berdasarkan keluarga maupun data potensi korban di lokasi. Nah, untuk saat ini 3 korban yang masih belum ditemukan di sektor A1 ini, tim berfokus mencari korban atas nama Maisyarah Salsabila, usia 14 tahun, kemudian di sektor B1, pencarian dilakukan untuk menemukan Fani Hayati Lanjarsari, usia 12 tahun, dan juga Fatin Ayu Rengganis, usia 2 tahun. Tentunya mereka berharap korban bisa segera ditemukan. Baik, rekan Raika Diah, mungkin adakah informasi lain yang ingin ditambahkan? Ya, untuk saat ini tentunya tim SAR gabungan dengan kondisi cuaca yang biasanya setiap sore hujan, mereka juga sudah diberikan suntik tetanus ya para relawan ini oleh tim SAR gabungan. Kemudian relawan juga terus datang ke lokasi untuk memberikan bantuan kepada korban tanah longsor. Dan Bupati Cilacap kemarin juga telah menyiapkan lahan untuk relokasi para korban dampak tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan untuk lokasi relokasinya sendiri berada di Desa Jenang, Kecamatan Majenang, atau tidak jauh dari lokasi kejadian, sekitar 2 km. Dan tentunya pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat akan mempersiapkan untuk membangun hunian tetap nantinya di lokasi tersebut. Nah, untuk lokasinya sendiri ini dengan lokasi tersebut akan dapat menampung sekitar 300 kepala keluarga. Demikian laporan dari Cilacap. Pak, ada strategi khusus nggak sih Pak, melihat ini kan udah 7x24 jam ya Pak, dan saat ini dilanjutkan untuk diperpanjang 3 hari begitu ya Pak? Ya. Ada strategi khusus nggak sih Pak depannya? Tentunya sebenarnya strategi yang kita gunakan masih tetap kita lanjutkan. Artinya pada saat kita melihat pola bencana, kemudian kita memiliki aplikasi untuk membuat konsep operasi. Sehingga wilayah terdampak ini kita bagi menjadi 2 sektor. Dari 2 sektor terbagi menjadi sektor A menjadi 3 worksite, kemudian sektor B menjadi 2 worksite. Dari 21 korban telah kita temukan dan kita tinggal 3. Artinya kita tidak akan menyentuh lagi wilayah yang sudah kita sisir. Dan kita maju memang dari waktu yang ada dengan alat berat yang kita miliki dan kondisi cuaca ini yang menghambat, sehingga operasi tidak bisa kita laksanakan secara terus-menerus. Biasanya operasi kita laksanakan secara terus-menerus dalam waktu 1x24 jam pada saat kita tahu persis titiknya di mana, kesulitannya apa, dan masih ada tanda-tanda kehidupan. Dan itu seperti yang kita laksanakan pada saat di Al-Khazini pada waktu yang lalu. Tapi karena di sini jelas bahwa kejadiannya jelas, bentuk longsorannya jelas, kemudian korban yang dimungkinkan belum ketemu titiknya sebenarnya jelas, kita belum menyentuh di titik itu. Seperti sekarang 2 korban ada di worksite di B1, kemudian ada di worksite di sektor A1. Jadi itu nanti, memang titik itu belum kita jangkau karena kita sore dengan cuaca yang seperti itu. Alat berat yang kita kerahkan pun ternyata bisa memberikan ancaman tersendiri, sehingga kita tidak mungkin melaksanakan tindakan dengan melibatkan alat berat pada saat struktur tanah masih tidak memungkinkan alat berat itu masuk. Jadi sementara kita belum menggunakan perubahan dari pola operasi yang kita laksanakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.